Shalom, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun pagi hari ini tanpa kurang satu apapun. Pagi ini kami mau siapkan hati kami mau buka segala sesuatunya, kami mau dengarkan Tuhan firman Tuhan pagi ini. Tuhan, biarlah Tuhan juga kendalikan hamba-Mu ini, biar segala sesuatunya keluar daripada Engkau dan segala kesalahan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Judul renungan saya hari ini adalah waspada terhadap nabi-nabi palsu. Bukanlah satu isu baru, waspada terhadap nabi-nabi palsu adalah satu peringatan yang abadi. Dalam firman Tuhan itu sudah di-reminder, ya kan? Bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Yesus sendiri berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayatnya di Matius 7 ayat 15. Bagaimana kita bisa mengenali nabi-nabi palsu? Yang pertama pasti kita mengenali dari buahnya. Bagaimana cara mengenali serigala berbulu domba tersebut? Yesus memberikan kunci kepada kita, kunci yang sederhana di dalamnya, yaitu dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16. Buah yang dimaksud bukanlah sekedar mukjizat atau kata-kata yang memukau. Banyak nabi-nabi palsu justru mampu melakukan tanda-tanda heran dan bernubuat. Matius 7 ayat 22. Tetapi buah yang sejati adalah buah kehidupan. Apakah ajarannya menghasilkan kekudusan, kerendahan hati, dan kasih dalam setiap diri pengikutnya? Atau bahkan kalau bukan buah-buah dari Tuhan, dia akan mengajarkan tentang keserakahan, perpecahan, bahkan kesombongan. Nabi palsu seringkali hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan mereka. Mereka akan mengajarkan apa yang melawan kodratnya Tuhan. Apa yang menjadi peraturan Tuhan, mereka akan mengajarkan sebaliknya. Misal, contoh kecil. Kalau kita dididik untuk memberikan perpuluhan, nabi-nabi palsu akan berkata, kita tidak usah memberikan perpuluhan. Jika kita juga diajarkan tentang menguduskan hari Sabat, nabi-nabi palsu akan mengajarkan, tubuh kita ini adalah bait Allah, jadi kita nggak perlu untuk beribadah senantiasa. Jadi dengan kita berkumpul dengan beberapa orang yang percaya Kristus bahwa kita adalah bait Allah, bahkan kita sudah melakukan satu ibadah. Itu nabi-nabi palsu, mengajarkan segala hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan yang lebih parahnya, sekarang mereka yang mengajar, nabi-nabi palsu tersebut, mengajarkan semua sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hati-hati makanya. Semua mereka pakai firman Tuhan untuk dibalikan. Supaya kita merasa gini, oh iya benar juga ya, di firman Tuhan ada. Bukankah ketika Tuhan lagi berpuasa, iblis melawan Tuhan itu, mencobai Tuhan dengan apa? Dengan firman Tuhan kan? Tapi iblis lupa firman itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Maka iblis itu tidak berkuasa. Nabi palsu cenderung memutarbalikkan firman, menyangkalkan keilahian Tuhan atau keutamaan Kristus, atau berfokus pada motivasi duniawi seperti kekayaan dan kesenangan jasmani sambil menyingkirkan salib. Pikirkan, apakah ajaran yang saudara saat ini dengar itu membawa saudara dan saya mendekat pada karakter Kristus, atau kita malah jadi lebih fokus pada diri kita sendiri? Yang kedua, bahaya di dalam kepalsuan. Mereka menyesatkan jemaat. Mereka berbicara seolah-olah atas nama Tuhan, menggunakan bahasa rohani, bahkan mengutip Alkitab. Mereka membawa ajaran sesat yang membinasakan secara diam-diam, menenangkan telinga kita dengan pesan yang disukai telinga kita. Janji berkat tanpa pertobatan, kemakmuran tanpa kekudusan, dan kemudahan tanpa salib. Kalau saudara belakangan ini melihat banyak YouTube yang mulai bermunculan pengajaran-pengajaran, sebenarnya kita bisa cross-check dengan mudah. Pertama,
Kalau kita taat baca firman Tuhan, kita akan tahu, oh ini memang firman Tuhan. Oh ini tidak diajarkan oleh Tuhan kepada saya. Kok ini beda? Kalau memang saudara saat ini merasa galau, gelisah atau bimbang, saudara bisa hubungi kakak rohani di gereja. Misalnya siapa? Tanya. Kalau memang masih belum menemukan ya saudara cari, tanya dengan ibu gembala atau bapak gembala. Saya percaya bahwa dunia ini tidak semakin baik-baik saja. Dunia ini semakin dingin di dalam kasih. Kalau kita lihat berita, nonton berita, baca berita di medsos gitu kan, kita melihat banyak hal-hal yang di luar nalar kita sendiri. Bahkan saya suka sering sharing sama Cici di kantor saya. Kita bilang sampai kayaknya gila ya. Kok sekarang hal yang gak kita pikirin itu terjadi ya? Kok manusia kok jadi gini ya? Kok manusia jadi gitu ya? Jadi manusia benar-benar karena ini memang firman Tuhan lagi digenapi, manusia memang kasihnya mulai dingin. Bukan mulai, kita sedang di dalam kasih yang dingin tersebut. Apakah kita bisa menjadi kasih yang hangat atau kita menjadi pelaku kasih yang dingin? Kita ketika ada orang susah, empati kita hilang. Kita tidak ada rasa kasihan, kita tidak ada rasa belas kasih, atau kita malah kita cuek aja. Kita dengar nih ada orang misalnya kebakaran atau apa, biarin aja, bukan urusan gue. Atau kita dengar orang lagi susah, lagi sakit, terus kita pikir, waktu gue sakit juga dia gak peduli. Terus kita menjadi apatis seperti itu. Atau kita misalnya kita dulu diperlakukan semena-mena, kita juga membalikan hal yang semena-mena. Jadi segala sesuatu ini bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita melekat sama Tuhan. Yang ketiga, perlindungan kita adalah roh dan firman. Kita tidak ditinggalkan oleh perlindungan Tuhan. Perlindungan kita yang terutama adalah Roh Kudus. Bisa itu Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Setiap saat mintalah hikmat dan kepekaan dari Roh Kudus. Ketika kita mendengar, ketika kita mungkin sharing dengan seseorang, kita berbicara di lingkungan sekolah, lingkungan kantor kita, lingkungan kerja kita. Ketika kita mendapatkan hal yang tidak tektok dengan firman Tuhan, minta pendapat dari Roh Kudus. Roh Kudus ini benar nggak ya? Tuhan, kok kayaknya saya nggak damai sejahtera nih. Saya mendengar ini, ucapan dia, ajaran dia, kok saya nggak nyaman. Kalau kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita bicara dengan seseorang dan itu menyimpang, pasti Roh Kudus akan memberikan signal yang kuat. Pasti hati kita akan merasa, kayaknya nggak benar nih omongan dia. Kita akan dibikin tidak damai sejahtera. Kita akan merasa omongan orang ini orang membual nih. Ini orang tidak benar nih. Nah, sebaiknya apa? Lari, kabur. Ya, kita dengan alasan apa? Misalnya, oh maaf ya, saya mau ke kamar mandi dulu. Oh maaf ya, saya ada urusan yang lain. Tanpa kita harus berbohong ya saudara. Pagi ini, pertanyaan yang saya mau ajukan. Apa buah yang ada di dalam hidup kita? Yang kita bisa lihat dari kehidupan kita sehari-hari dan ajaran pemimpin kita di dalam gereja kita. Apakah itu menunjuk kepada Kristus atau kepada diri mereka sendiri? Seberapa sering saya dan saudara menguji ajaran yang saya dengar? Apakah dengan standar firman Tuhan secara pribadi atau kita hanya telan mentah-mentah aja? Seorang hamba yang paling dekat sama Tuhan pasti entah bagaimana dia pasti bisa kepleset tuh kata-katanya. Tapi kalau kita telan mentah-mentah tanpa kita koreksi, kita akan makan tuh kesalahan yang diucapkannya. Jadi pagi ini jangan sembarangan kita melihat firman Tuhan, nonton-nontonan yang tidak baik, renungan-renungan yang membuat kita tidak nyaman. Kalau saya suka mungkin dengan beberapa hamba Tuhan dan kalau saya berasa kayaknya ini memang membangkitkan iman saya tonton. Tapi kalau ada tuh kan beberapa ya mulai bermunculan. Kayaknya kalau dia orang ini ngomong kayak enggak klik nih gitu kan. Nah,
saya nggak akan nonton dan saya nggak mau dengerin tentang dia gitu kan. Pagi ini, mari saudara jangan gegabah, jangan mudah dengerin orang bicara, jangan gampang mendengarkan atau menerima segala sesuatu yang kita lihat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Biarlah kiranya Rema ini boleh hidup di dalam hidup kami, kami boleh lebih waspada lagi. Kami boleh benar-benar lebih intim lagi dengan Engkau. Kami mau lebih tekun lagi baca firman-Mu Tuhan, bahwa kami juga diberikan signal yang kuat ketika kami melihat atau berjumpa dengan orang-orang yang sepertinya nabi-nabi palsu ini. Kiranya kami dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini, dari ajaran-ajaran ini Tuhan. Kami mau biarlah ajaran Tuhan saja yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.